Shalom semuanya. Puji Tuhan, terima kasih karena di tengah kesibukan kita di keseharian, tapi saudara-saudari di tempat ini masih bisa meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, baik jemaat yang berada dalam gedung gereja maupun jemaat yang berada dalam online, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Ya Bapa yang baik, ya Bapa yang setia, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah melindungi kami sepanjang malam hari tadi, hingga pada pagi hari ini kami boleh terbangun dari tidur kami yang nyenyak dengan cuaca yang sejuk. Kiranya Tuhan yang selalu memperbarui setiap kami, semakin hari boleh semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Ya Tuhan, kalau kami teringat akan bangku-bangku yang kosong, kiranya Tuhan yang menibakan teman-teman kami yang dalam perjalanan maupun teman-teman yang sedang berada di tempat lain, Engkau tetap melindungi mereka semua supaya boleh tetap beribadah kepada Tuhan.
Sujud kepadamu semua yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, menaati semua. Sungguh hanya Engkau Yesus, Allah yang terhebat, Allah yang termulia, dan Allah yang kami sembah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kuasa-Mu gak pernah berubah di setiap kehidupan kami. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu ada buat kami. Oleh sebab itu, kami semua mau terus bernyanyi dan memuji nama-Mu. Bagi jemaat yang siap diberkati, bersama saya katakan amin. Ada sukacita? Amin. Boleh tos dulu kanan dan kirinya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita pujikan ada kuasa. Totalmente perdido.
Kita lanjutkan pujian kita, Benteng Hidup. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pancingan semata, kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab tahu kau bersamaku, Yesus jaminan hidupku.
Sudah capek memuji Tuhan? Belum. Kita percaya bahwa mengikuti Yesus itu gak ada syaratnya. Kita bebas mengikuti Yesus dan Tuhan itu pasti terima kita. Bahkan di saat kondisi kita sedang ada di titik terendah, Tuhan itu tetap selalu menopang kita. Percaya Bapak Ibu Saudara? Percaya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala dan menyiapkan hati kita untuk mendengar kebaikan firman-Nya. Haleluya. Walau di kehidupan ini tuh banyak persoalan, banyak keadaan yang mungkin kami tuh nggak tahu apa maksud Tuhan. Tapi percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan itu selalu menyertai setiap langkah kita. Tuhan itu ada di setiap langkah hidup kita, baik dalam suka maupun duka. Tuhan itu tetap menyertai kita. Sekalipun kita melanggar kebenaran firman-Nya, Tuhan itu gak marah. Tuhan tetap mengampuni setiap kita. Haleluya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Saya udah Bapak Ibu semua boleh bangkit di sini. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, Tetap ku berserah. tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah.
Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, rasanya puas kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, itu satu kebanggaan gitu ya. Karena Tuhan sudah memilih kita dan melayakkan kita semuanya melayani Tuhan dan boleh menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Itu sungguh luar biasa ya. Tidak akan didapatkan dari luar, hanya dari Tuhan saja. Puji Tuhan kalau kita boleh bersama-sama belajar. Mari kita akan belajar. Kita seringkali mengatakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Wow, haleluya. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu sangat penting. Karena tanpa Roh Kudus memimpin kita, Tuhan bilang apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mari kita awali pembacaan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4. Yuk, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi, 2, 3. Yes. Digaris bawahi yang bersemayam. Kata bersemayam itu ada
kata bersemayam itu berdiam, hadir. Ya, jadi selama kita memuji Tuhan, selama kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada dan bersemayam. Bersemayam itu tinggal, jadi enggak keluar masuk, tinggal itu enggak pulang, ya kan? Tinggal itu enggak pergi, tinggal di dalam puji-pujian umatnya. Kita adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kita umat yang dipilih oleh Tuhan, karena kita mengasihi Dia, dan Tuhan lebih-lebih lagi mengasihi kita. Oleh sebab itu Tuhan mau tinggal. Dan kalau kita memuji Tuhan, kalau kita menyembah Tuhan, saya gak mau kehilangan kesempatan itu. Kesempatan itu terus saya lakukan, baik itu dimanapun saya berada. Saya nyanyi gendong putu, saudara. Saya nyanyinya pujian rohani, biar dia mendengar terus itu puji-pujian kepada Tuhan, biar dia mengenal Allah yang benar. Ya, itu yang kita lakukan. Kemanapun kita melangkah, ada penyertaan Tuhan. Mengingat penyertaan Tuhan itu begitu penting. Bukan kamu itu jadi apa, bukan karena bisnismu apa, bukan karena pekerjaanmu apa, bahkan berdagang itu berbeda kalau disertai Tuhan. Menjadi asisten rumah tangga berbeda kalau ada penyertaan Tuhan. Bisnis, pangkat kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan itu berbeda kalau ada penyertaan Tuhan. Beda banget ya. Bahkan seorang budak pun gak peduli ya. Zaman dulu yang namanya budak itu gak enak sekali, beda ya. Karena budak itu tidak mempunyai hak. Kalau tuannya bilang A, ya A, dia gak punya untuk ngomong B itu gak ada, gak punya hak gitu. Jadi kalau zaman dulu, kalau mau memilih budak itu diperlakukan seperti binatang. Kepalanya tuh diketok-ketok gitu ya. Pengen tahu mungkin isi kepalanya tuh apa, otaknya seberapa gitu kali ya. Kadang-kadang disuruh coba angkat, gak kuat, gelempang, ditendang. Itu budak. Nah, kita mau tahu ada seorang budak yang disertai Tuhan. Nah, ini dia beda. Yaitu contohnya ya, Yusuf. Ya. Yusuf itu dijual dan dibeli oleh Potifar. Hidupnya Yusuf itu gak ada enak-enaknya, tetapi dia disertai Tuhan. Ini bedanya ya. Coba kita baca Kejadian 39 ayat 5. Mari kita belajar ini, kita serius ya. Kita dengar kebenaran firman Tuhan agar kita mengerti, supaya apa yang kita lakukan tuh enggak sia-sia gitu. Supaya kita enggak bingung-bingung lagi. Kenapa sih aku begini begitu? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Jadi jangan sampai itu menjadi fokus kita. Ya, yuk baca dulu Kejadian 39 ayat 5. 2, 3. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini bedanya. Yusuf itu sudah dibuang, diceburkan sumur,
dijual oleh kakaknya, dijadikan budak, dipisahkan dari keluarga, dipenjarakan justru pada saat dia berbuat baik. Dan masih banyak lagi. Dia pasti sangat menderita. Namun tidak sepatah pun yang di dalam Alkitab dikatakan Yusuf mengeluh karena dia diperlakukan tidak adil dan sebagainya. Seakan tidak ada hal buruk yang menimpanya, seolah semua baik-baik saja. Itu kok luar biasa ya. Makanya kita penting harus mempelajari mengapa Yusuf bisa seperti itu. Dia selalu berpikir yang baik dan benar dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Semua orang tahu itu yang membedakan Yusuf dari yang lain. Apakah Yusuf jadi bos? Setelah dia disertai Tuhan dia jadi bos? Enggak. Dia malah diganggu oleh istri Potifar. Potifar sudah memberinya kepercayaan luar biasa. Dan karena Yusuf ya berkat Tuhan ada di rumah pemiliknya, bosnya, baik yang di rumah maupun yang di ladang, luar biasa. Potifar tahu itu. Tetapi ketika istri Potifar mengganggu Yusuf bilang, semua sudah dipercayakan kepadaku, aku tidak mungkin menyentuh istri tuanku yang begitu baik kepadaku. Dia lari, tetapi difitnah. Nah, bagi kita yang sering mendapatkan fitnah, mendapatkan perlakuan tidak enak, asalkan kita melakukan kebenaran, asalkan ada penyertaan Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan memiliki rencana-rencana yang baik dalam hidup kita. Tuhan gak pernah menjerumuskan kita. Yang penting ada penyertaan Tuhan. Ya, kembali saya ingatkan, apapun kondisi kita, apapun pekerjaan kita, asal ada penyertaan Tuhan, jangan takut apapun juga. Bahkan Yusuf ketika di dalam penjara, itu karir yang bagus enggak ya? Enggak ada bagusnya karir masuk penjara. Tetapi di dalam penjara, nah ini dia, Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakannya itu menyenangkan hati kepala penjara. Malah kepala penjara memberi kepercayaan kepada Yusuf untuk mengurus semuanya. Dia juga menjadi berkat bagi juru minuman, juru roti, meskipun dia dilupakan. Yusuf mengeluh? Tidak. Dia cuma berdoa kepada Tuhan sampai dia menjadi orang kedua di Mesir. Kita harus belajar bagaimana Yusuf bisa begitu. Pasti karena ada sesuatu yang dia yakini di dalam hidupnya. Karena sesuatu yang menghidupi. Apakah itu? Yang pertama, karena ada penyertaan Tuhan. Coba kita baca dulu Kejadian 39 ayat 2. Nah ini poinnya, poin pertama yang membuat Yusuf seperti itu, yaitu 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dalam pekerjaannya bukan berarti kita menjadi terus melejit, menjadi orang kaya, menjadi bos. Enggak. Tetapi karena Tuhan menyertai Yusuf, apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil.
walaupun keberhasilannya tidak diindahkan orang lain, dilupakan orang lain, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Yang pertama itu penyertaan Tuhan, itu yang paling penting. Yang kedua, karena Yusuf takut akan Tuhan. Meskipun dia diganggu oleh istri Potifar, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak mau mencemari nama Tuhan dan hidupnya melakukan satu kesalahan yang fatal. Luar biasa. Ya, itu yang membuatnya, karena dengan disertai Tuhan itu, meskipun dia tidak lepas dari niat jahat saudaranya, tidak menghindarkannya menjadi budak, tidak meluputkannya dari fitnah yang menyurutkannya ke penjara, tetapi disertai Tuhan itu membuat Yusuf itu tetap tenang, menjadi batu karang, jiwanya sentosa. Meskipun badai menerjang, menjadi kekuatan yang memampukannya memikul semuanya dan tetap bersukacita meski bertubi-tubi masalah menimpanya. Itu. Jadi kita harus tahu kunci keberhasilannya Yusuf yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Takut akan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupannya. Sekalipun kesempatan itu selalu ada. Saudaraku, bukan orang yang baik itu benar-benar baik, tak kasih tahu. Ada orang yang begitu baik, tidak pernah berbuat kesalahan. Teman saya punya teman, saya tuh sampai puji-puji dia. Kita sekelompok itu sempat ngomong, wah dia ini hebat ya, enggak pernah, maksudnya enggak pernah punya niat jahat dalam hatinya. Kita tuh sudah puji-puji seperti itu. Sekali waktu dia diangkat dan memiliki satu kesempatan dengan keuangan, ternyata setelah bertahun-tahun kita sama bos itu dipercayakan, gak pernah cuti, loh. Jadi kelihatannya dia tuh sangat rajin dia itu, gak pernah cuti, gak pernah terlambat, pulang kerja paling akhir, jempolan. Kita tuh semua bilang, kok bisa ya punya kok bisa ya seperti itu gitu ya. Satu kali diaudit, saudara, ternyata dia tuh pegang kasana, pakai uang ratusan juta di sana. Kesempatan itu membuat orang matanya jadi hijau. Orang yang begitu baik, selama tidak ada kesempatan, baik, nggak ada kesempatan mau berbuat apa? Kalau semua sudah diatur semua rupa, harus ini, harus itu, ya tinggal kerjakan saja. Tapi begitu diberi kekuasaan, mata hijau, pikiran dari mata turun ke hati. Ini kalau tak pakai dulu gitu, gimana ya? Pakai dulu, akhirnya ya masuk penjara. Tetapi kalau itu membuatnya dia bertobat, tidak masalah. Setahu saya dengar dia di penjara juga dia melakukan membantu teman-temannya dan mau kembali. Jadi apa yang dia sudah tanamkan selama ini itu kembali.
Ya puji Tuhan, segala sesuatu nggak masalah kok, kita diperlakukan seperti apa, kondisi seperti apa, kita jatuh bangun. Tapi yang penting jangan lupa kembali kepada Tuhan, kembali mengerjakan kebenaran. Itu yang Tuhan tahu. Daud seberapa busuknya yang dia lakukan. Sangat jahat Daud itu. Ketika dia mengambil istrinya, dia bunuh suaminya. Jahat sekali. Tetapi apa yang membuat Daud tetap dicintai Tuhan? Karena begitu ditegur, Nathan menegur, dia berbalik. Tapi lucunya, karena Daud itu memang disertai Tuhan, dia cinta Tuhan, sehingga dia mengenal Allahnya dengan baik. Apakah ketika ditegur terus dia takut, terus memikirkan, coba kita baca dulu. Aduh, ini harus dibaca nih Daud ini. Itu konsekuensi dari yang Daud lakukan. Konsekuensinya yang diterima dikatakan bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Oh, 2 Samuel, maaf nih nulisnya saya salah. Coba 2 Samuel 12. Terima kasih Pak Sunonto. Nah ini konsekuensinya tuh begitu berat loh. Waktu ditegur oleh Nabi Nathan. Ayo kita baca apa itu? 2, 3. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Konsekuensinya kalau Daud melihat konsekuensinya, waduh, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, berarti tamat riwayatnya. Apa terus kalau dia terus takut, Tuhan ampuni aku, gimana nanti kalau anakku, bagaimana ini nanti aku seperti setelah ini. Tuh Daud itu mengenal Allah dengan benar. Dia tidak mengatakan seperti itu. Kita lihat doanya Daud, Mazmur 51 ayat 13. Apa yang jadi doanya Daud? Daud itu tahu benar Allahnya tuh seperti apa. Meskipun konsekuensinya seperti itu, dia tidak ketakutan terus, nanti aku mati, matilah aku, ya sudah. Gak sudah. Lihat doanya Daud 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia hanya takut ditinggalkan Tuhan. Dia hanya gak mau rohnya yang kudus itu diambil daripadanya. Dia tahu. Seperti tadi pemimpin pujian mengatakan, apapun kesalahan kita, Tuhan itu baik, tidak pernah marah. Makanya saya tidak suka kalau guru-guru sekolah minggu bilang sama anak-anak, Tuhan marah loh gini. Jangan. Tuhan itu tidak marahan, tidak kayak kita. Sidik-sidik marah, sidik-sidik bodoh. Maka ada yang bilang sama saya, puji Tuhan ya, bukan saya sekarang udah gak bodohan lagi kayak dulu ya. Aduh, terima kasih. Iya, jangan bodohan ya. Jangan, tetaplah melakukan kebenaran, baik dan benar.
yang sudah enggak apa-apa, saudara-saudara, katanya gitu. Ada bantuan enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Tapi setiap kali kita mendengar firman Tuhan, tangkap itu, tangkap. Jangan takut sama Tuhan. Tuhan itu enggak ada yang melawan kebaikannya. Dia enggak mau kehilangan kita. Benar, Tuhan enggak mau kehilangan kita. Kenapa? Dia sudah mengorbankan hidupnya, udah menebus kita dari dosa, menarik kita ke kerajaan anaknya. Jadi Tuhan gak mau kehilangan kita. Percayalah itu. Yang kita takutkan, yang harus kita takutkan itu adalah jangan membuang aku dari hadapan-Mu. Jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Tapi harus dikatakan dengan sungguh-sungguh. Hanya pura-pura Tuhan tahu. Tuhan gak membiarkan dirinya dipermainkan. Kejar sama Tuhan. Dikejar beneran. Jatuh bangun nanti kita, ya. Benar. Karena Tuhan gak ada yang bisa ditutupi dari Tuhan, ya. Apa yang kita pikir terus Tuhan tahu semuanya. Jangan dikira Tuhan gak tahu. Kadang-kadang Tuhan diam, ya, karena sayang sama kita. Tapi jangan terus-menerus mendukakan Roh Kudus. Hati-hati kalau kita mendukakan Roh Kudus, kita gak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Pikiran kita harus dibersihkan terus-menerus, dibersihkan oleh firman Tuhan. Cintailah firman-Nya. Teruslah memuji Tuhan. Memuji Tuhan dimanapun kita berada. Karena puji-pujian itu membuat pikiran kita itu gak negatif. Pikiran kita itu menjadi pikiran yang positif, benar, dan menyenangkan Tuhan. Alangkah indahnya hidup seperti itu, ya. Saya mencintai hidup saya. Kemarin, ya saudaraku, saya terus terang, kemarin saya cerita sama Kak Erna. Mungkin juga pernah saya saksikan. Saya tuh diramal orang umur 25 tahun meninggal. Diramal seperti itu, saya persiapan. Diramal 2 hari meninggal, siap. Saya udah melakukan semua, tak selesaikan semua, kuliahnya selesai, tapi saya tidak ngomong sama siapa-siapa. Hanya saya sendiri. Kalau memang terjadilah gua ya. Tapi berbuat baik, melakukan kebenaran, rajin beribadah, wah, menggebu-gebu sama Tuhan, senang. Gak jadi, saudara. Kok mati, sekarang udah 50 lebih. Yang kedua, waktu di Bank Ekonomi ada teman saya tuh yang melihat garis tangan. Nah, lihat garis tangan, dan dia memang punya kelebihan. Saya tidak tahu kelebihannya dari mana. Dia bilang, hati-hati loh, umurmu udah panjang gitu. Loh iya Taci, iya katanya. Loh kapan itu? Wah ya aku gak tahu, tapi sebentar lagi katanya. Itu umur 30 lebih lah, hampir 40-an kayak gitu. Oh ya wes lah, memang saya ingatnya dulu bilang umur saya gak panjang gitu. Nah terus ketemu lagi sama teman saya satunya lagi. Saya cerita, waktu dia cerita, saya itu dulu bukan orang Kristen. Saya kalau ke gereja katanya setengah jam saya sudah di gereja. Karena saya belum Kristen waktu itu, saya tidak ngerti. Tapi saya punya kelebihan katanya. Dari papaku itu saya bisa melihat gitu. Nah katakan kalau setengah jam belum datang terus nggak ada apa-apa, dia ngomong-ngomong gitu. Terus ketika ada ibu-ibu, saya bilang, saya tahu, saya ditunjukkan gitu. Kamu jangan ngambil suami orang gitu. Itu kembalikan saja gini-gini. Kan sampai kaget tuh. Iya
pendeta. Nah, jadi setelah itu banyak orang datang minta diramal sama dia di gereja. Orang gereja tuh lucu ya, katanya. Setengah jam saya di sana tuh dikerumun, ya orang pengen tahu nasibnya bagaimana. Terus ini, ya orang gereja kayak gitu katanya. Kita enggak, itu di sana. Nah, akhirnya ketika dia dengar firman, sering diajak temannya ke gereja, akhirnya mengerti, terus datang kepada pendeta. Pendeta bilang, peramal tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Aku takut, jadinya aku bertobat minta dilepaskan. Dulu aku itu mulai SD sampai SMA itu nilaiku 100 terus, aku juara terus. Bukan karena aku pinter, aku nggak pernah belajar, tapi karena aku tahu jawabannya itu sudah di sini. Jadi nilaiku bagus banget katanya, sampai aku beasiswa terus gitu. Nah, tapi setelah itu dia bertobat. Cuma sekali waktu, mungkin kayak Bu Dewi ini juga loh, kadang-kadang bisa lihat loh. Kadang-kadang bisa lihat. Dulu pernah bikin satu sekolah pulang gara-gara dia melihat sesuatu. Tapi itu dulu ya. Tapi dia bilang, teman saya ini, tapi sekali waktu saya masih tetap bisa lihat katanya. Terus tapi saya ngomong sama pendeta, loh Pak Pendeta kok enggak dilepaskan, kok enggak dicabut gitu. Ya kalau memang Tuhan izinkan, kita kan sudah berdoa, sudah doa kelepasan, ya gunakan untuk yang baik, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan enggak mau bilang, enggak usah bilang apa-apa, sudah. Nah gitu. Nah terus jangan dia juga bilang, saya akan cerita dulu di Rama juga ini. Iya aku juga tahu katanya. Lu ternyata 3 orang yang bilang sama saya. Iya katanya. Tapi kamu masih dibutuhkan Tuhan Walar ya, yang penting kita siap lakukan yang terbaik. Ya, tidak apa-apa. Waktu itu waktunya Tuhan. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita siap. Ya, tidak apa-apa. Kalau kita dikasih kesempatan, lakukan yang terbaik. Itu saja. Dia bilang, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan, meskipun garis tangannya ini nek Tuhan enggak mau ambil, ya enggak, katanya gitu. Percaya aja sama Tuhan, malah dia yang menguatkan saya sekarang karena dia sudah dalam Tuhan sungguh-sungguh, dan dia bilang udah enggak usah takut, dan waktunya Tuhan. Ya, tidak ada yang ini. Nah, Daud tidak takut sama hukuman yang bakal diterima tuh. Dia bukan yang ditakutkan, bukan itu. Yang ditakutkan adalah jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Suatu permintaan yang luar biasa ya, ketika kita berdoa, minta ampun Tuhan, jangan hukum saya, jangan gitu. Tuhan enggak suka sebenarnya. Itu harus konsekuensi yang harus kita tanggung ya. Kalau kita berbuat salah dihukum ya wajar, sudah biasa aja, nggak masalah. Sakit ya udah, mau sakit aja. Semua orang juga bisa sakit, nggak apa-apa. Saudara mulia, jangan takut ya. Yang ditakutkan itu tidak bersama Tuhan, yang ditakutkan kalau tidak disertai Tuhan, kalau tidak bersama dengan Tuhan, itu yang kita takutkan. Karena berkat terbesar kita adalah disertai oleh Tuhan. Berkat terbesar kita adalah penyertaan Tuhan. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, jadilah berkat, lakukan yang terbaik. Jangan suka mengeluh, ngomel, nggak pantas saudaraku ya. Kita harus perbaiki, lakukan yang terbaik. Kemarin salah, nggak popo. Hari ini aku perbaiki, menjadi lebih baik lagi. Gitu. Tuhan itu baik, mengasihi kita benar-benar. Ingat Tuhan tidak mau kehilangan kita, dan kita juga jangan mau kehilangan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Ya bagaimana supaya Tuhan selalu bersama dengan kita? Ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita intim dengan Tuhan menyembah sungguh-sungguh, ketika kita berada dalam hadirat Tuhan, ketika kita menghadirkan Roh Kudus tetap di dalam hati kita, kita ajak omong-omong, kita dengar apa kata Roh Kudus itu, jangan mendengar yang lain. Saya percaya kita semua ini peka kok. Roh Kudus ngomong apa itu peka, kita tahu apa yang dikatakan Roh Kudus itu, kita tahu. Mari kita belajar peka, dengar suara Tuhan. Dengar Roh Kudus berbicara. Ya, memuji terus. Mulut ini gunakan untuk memuji Tuhan. Jangan ngerasani enggak. Jangan menjatuhkan mental orang. Jangan membuat orang itu down. Apa yang kita katakan itu seringkali menyakiti. Ya, jaga mulut, lidah, bibir kita, jaga pendengaran kita, jaga mata kita, lakukan yang terbaik. Jangan mudah menyerah, jangan mudah sakit hati, jangan mudah bondoan, saudaraku. Kalau itu kita lakukan, kita akan mengalami blessingnya Tuhan itu. Masalah tetap ada, jangan khawatir. Masalahnya tetap muncul. Tetapi kalau kita menyertakan Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada kita, dan kita takut akan Tuhan, maka blessing itu akan turun atas kita. Ngomong kalau kita ada masalah tuh, ya jangan segan-segan bicara sama Tuhan. Ngomong. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Kemalangan orang benar banyak, itu ada dalam firman Tuhan. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Percayalah, ya, percayalah itu. Haleluya. Iblis itu bukan terganggu dengan kata-kata Tuhan dimuliakan, kemuliaan Tuhan, dia sudah tahu. Iblis itu terganggu kalau kita sedang berlomba. Berlomba apa? Perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Ingat ya, satu, perlombaan iman yang diwajibkan. Namanya wajib itu tidak bisa, tidak harus. Kita harus mengikuti perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita. Kedua adalah pertandingan iman yang benar. Dua, ya. Satu, perlombaan iman itu wajib. Yang kedua, pertandingan iman yang benar. Cari di Alkitab dua hal ini. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita disertai Tuhan itu tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan seperti Ayub. Gak ada. Rencana Tuhan itu pasti berhasil. Dan dia kan, firman Tuhan itu melaksanakan apa yang difirmankan. Itu firman Tuhan. Dan kita kan selalu menang atas percobaan. Ada penyertaan Tuhan. Sesulit apapun pencobaan kita, kita akan menang akan percobaan itu. Jangan takut. Enggak ada matinya. Orang yang disertai Tuhan itu tidak pernah menyerah. Tidak gampang putus asa. Dia selalu bangkit lagi dan lagi.
dan sampai kemenangan diraihnya. Ingat, yang saya ingatkan bahwa kita disetting Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin. Aminnya perang keras kita disetting Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Yakin itu, yakin. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Pak Gembala mau menambahkan. Puji Tuhan. Kita akan nyanyi nanti sama-sama. Pemain musik saya undang untuk tampil ke depan. Kita akan nyanyi Jalanmu tak terselami, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai sejahtera. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Kami perlu penyertaan. Jangan ambil Romo yang kudus daripada. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, rasakan
syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima lewat hamba-Mu saat ini. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhanlah yang memampukan kami melangkah di dalam kehidupan. Firman Tuhan yang memampukan, memerdekakan kami dari setiap kehidupan dosa. Firman Tuhanlah yang memerdekakan kami dari segala dosa-dosa Tuhan. Dan kami percaya hanya firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera, sukacita, hidup yang diberkati, penuh dengan kelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan boleh melakukan kebenaran firman itu disertai dengan kekuatan dari Roh Kudus, sehingga setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan sekedar menjadi pendengar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan semakin tambah-tambahkan hikmat-Mu, dan Tuhan juga mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Akhiri bagi kita yang membelah laut, yang derungan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang derungan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi, Kau membuat mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, thank you Lord. Kau menyertai ibadah dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami akan pulang membawa damai sejahtera, sukacita, dan hadirat-Mu tetap ada dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati pemimpin pujian, Kau memberkati tim PAW, memberkati song leader singer, memberkati bahkan pembawa pundi-pundi, asyir, semuanya Tuhan Kau yang memberkati. Jadi dalam mereka tidak pernah akan sia-sia, karena yang mereka layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada beberapa yang mungkin tidak hadir pada hari ini, tapi kasih setia-Mu Kau memberkati mereka. Kalau ada yang beban berat Tuhan, Kau sendiri yang beri kekuatan mereka melalui segalanya. Kalau ada yang sakit Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, kami teringat Tuhan untuk kakak ipar kami yang ada di Kediri Tuhan. Tuhan yang menggerakkan setiap syaraf, setiap otot, setiap apapun juga. Tangan kiri, kaki kiri Tuhan Kau yang membuat bergerak kembali. Tuhan, tekanan darahnya Kau yang membuat stabil. Kiranya sukacita Kau turunkan sehingga boleh pulang dari rumah sakit. Dalam nama Yesus Kau menjamah Bapak
Yuski Effendi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami tetap akan ada di rumah-Mu Tuhan. Kami akan lomba, tetap sertai sehingga lomba yang diikuti oleh jemaat-Mu membawa sukacita. Bukan persaingan di antara kami, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Memberkati makanan minuman yang juga disediakan oleh ibu-ibu Tuhan, yang memberkati. Berkati jendela mereka, memberkati makanan minum menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita semua dari saat ini sampai selamanya. Yang percaya katakan amin. Masih punya Tuhan.